Dengan panik, dia berteriak, "Pak, tolong! Ada anak-anak yang terbaring dan penuh darah." Pak Yunus langsung berlari ke lokasi. Dia melihat tubuh kecil Zahra tergeletak. Halo Rek, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi sekarang aku mau ngajak kalian bahas kasus ini yang baru-baru aja terjadi, Rek. Cerita seorang anak usia 10 tahun harus meninggal dihabisi oleh seorang pendatang di desa tersebut. Kita mulai ceritanya dari sebuah sore yang biasa aja, Rek. Waktu itu sekitar jam 6 sore, langit udah mulai gelap, ada dua orang anak kecil kakak beradik. Kakaknya Mutmainah Azara atau kita panggil saja Zara, umurnya 10 tahun dan adiknya bernama Wahyu. Mereka lagi di atas sepeda listrik, Rek. Boncengan, ceria-ceria aja kayak anak kecil pada umumnya. Tujuannya baik banget, mereka mau berangkat mengaji di sekolah. Gak ada firasat apa-apa, gak ada yang aneh, cuma perjalanan rutin yang seharusnya berakhir dengan selamat sampai tujuan. Tapi semua itu berubah dalam hitungan detik, Rek. Ada seorang pria misterius yang tiba-tiba menghadang sepeda Zahra. Kita panggil saja Rahmat. Rahmat langsung menghadang sepeda mereka. Tanpa peringatan, dia menarik paksa tubuh mungil Zahra dari sepeda listrik. Anak-anak ini jelas panik luar biasa, Rek. Jeritan ketakutan pecah di senja itu. Dalam situasi genting seperti itu, hanya ada satu hal di kepala mereka. Lari. Zahra berhasil lepas. Dan mereka berdua lari pontang-panting ke dalam kebun. Di tengah kepanikan dan gelap yang mulai datang, mereka terpisah, Rek. Wahyu dengan instingnya berlari ke arah sekolah untuk mencari pertolongan dari guru-gurunya. Sedangkan Zahra berlari ke arah yang berbeda, Rek. Lebih jauh ke dalam area perkebunan. Di sini ada dua perjuangan yang terjadi bersamaan. Wahyu berjuang melawan waktu, berlari sekuat tenaga untuk segera membawa bantuan. Dia sampai di sekolahnya teriak-teriak minta tolong, menceritakan kalau kakaknya dalam bahaya, Rek. Guru-gurunya panik dan langsung bersiap menuju lokasi. Tapi takdir berkata lain, Rek. Sebelum rombongan dari sekolah itu sampai, ada orang lain yang lebih dulu melintas di sana. Seorang ibu bernama Bu Laupe. Beliau sedang mengendarai sepeda motornya, berniat pergi untuk ke kebunnya sendiri. Saat melintas di dekat TKP, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak, Rek. Duk! Dia di pinggir jalan, terbaring tubuh seorang anak kecil berlumuran darah. Bu Laupe langsung putar balik, tancap gas mencari pertolongan. Dia bertemu dengan seorang bapak bernama Pak Yunus. Dengan panik, dia berteriak, "Pak, tolong! Ada anak-anak yang terbaring dan penuh darah." Pak Yunus langsung berlari ke lokasi. Dia melihat tubuh kecil Zahra tergeletak. Dengan harapan yang sangat tipis, Pak Yunus lalu berjongkok, lalu menepuk-nepuk tangan Zahra. Mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Dan disinilah, Rek, sebuah kejadian kecil yang begitu menyayat hati. Ternyata Zahra merespon tepukan Pak Yunus. Zahra ternyata masih hidup. Dia masih berjuang sekuat tenaganya. Tangannya yang sudah lemas itu, Rek, bergerak pelan memegang tangan Pak Yunus. Dia masih sadar, Rek, seolah meminta pertolongan terakhir. Melihat itu, Pak Yunus tidak membuang sedetik pun. Zahra segera diangkat ke dalam sebuah mobil untuk dilarikan ke RSUD Kabupaten Kolaka Timur. Semua berharap perjuangan Zahra ini belum berakhir. Tapi luka yang diberikan pelaku terlalu keji. Nyawa Zahra tidak bisa diselamatkan, Rek. Perjuangannya berakhir di rumah sakit. Momen paling memilukan terjadi setelahnya, Rek. Sang ayah di dalam mobil ambulans yang membawa pulang jenazah putri tercintanya. Sambil memeluk tubuh anak yang sudah kaku, Rek. Disitulah dia membuat sumpah. Sebuah sumpah yang akhirnya viral di internet, Rek. Sebuah janji yang terekam kamera. Bahwa dia akan membalaskan dendam untuk kematian putrinya. Sementara itu, pelaku Rahmat ditangkap dengan mudah. Karena dia tidak kabur dari lokasi pembunuhan itu, Rek. Dia hanya duduk termenung di sekitar TKP. Saat diinterogasi, Rek, dia mengakui perbuatannya. Dia bilang dia menyimpan dendam yang sudah lama terpendam kepada Zahra. Menurut keterangannya kepada polisi, dia marah karena merasa sering diejek oleh korban. Setiap kali mereka bertemu, pelaku mengatakan katanya korban sering mengacungkan jari tengah padanya sambil berteriak, "Kamu pendatang, jangan sok-sokan." Sebuah pengakuan yang membuat kita semua terdiam, Rek. Apakah benar Zahra melakukan itu? Apakah ini hanya pengada-ngada dari pelaku? Kita tidak tahu. Tapi dari interogasi seperti itu. Dari cerita yang begitu gelap ini, tanpa membenarkan pelaku penghabisan nyawa si Zahra, karena tak ada kata seharga nyawa, luka di hati bisa sembuh, Rek. Nyawa yang hilang tak akan pernah kembali. Ada pelajaran yang sangat mahal yang bisa kita petik bersama, Rek. Pertama, Rek, tentang betapa berbahayanya sebuah perkataan. Mungkin bagi sebagian orang, ejekan adalah hal sepele, sebuah candaan anak-anak. Tapi kita tidak pernah tahu luka apa yang bisa ditimbulkan oleh kata-kata itu di hati orang lain. Perkataan itu seperti benih, Rek.
Jika jatuh di tanah yang subur oleh kebencian dan kemarahan, ia bisa tumbuh menjadi pohon dendam yang buahnya adalah tragedi. Kita doakan semoga adik kita Zahra tenang di sisinya ya Rek, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Jadi gimana nih Rek, menurut kalian tentang kasus ini? Komen di bawah ya Rek, aku penasaran banget nih pendapat kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya Rek. See you.